Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang pertama kemarin adalah pengertian dari akidah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian ya, permasalahan yang kedua adalah ahamiyatul akidah. Sekarang permasalahan yang ketiga, khasa'isul akidah. Apa itu khasa'is? Khasa'is artinya sifat yang membedakan akidah Islamiyah dengan akidah-akidah yang lain. Jadi kalau kita boleh katakan khasa'is itu artinya karakteristik pembeda dari akidah Islamiyah dengan akidah-akidah yang lainnya. Nah, fa idza qulna khasa'isul akidah fa muraduna sifatuhal barizah allati tanfaridu biha. Nah, itu dia. Kalau kita katakan khasa'isul akidah, itu maksudnya adalah sifat-sifat yang jelas yang hanya ada pada akidah itu yang membedakannya dengan akidah-akidah yang lain. Maka apa dia khasa'isnya? Yang pertama, annaha tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya kita dituntut tawakuf kalau tidak ada dalil. Nah, terus dengan istilah tawakuf ya. Tauqifiyah itu sifat berhentinya kita ketika tidak ada dalil. Nah, tawakuf itu namanya. Tauqifiyah itu sifatnya. Ai annaltazima bima jaa fil kitabi was sunnah faqat. Artinya kita hanya berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah saja. Wifqa fahmi salaf, yang bertepatan dengan pemahaman para salaful ummah. Falaisa li ahadin an yahdusa aqidatan fid din. Maka tidak boleh seorang pun untuk membuat perkara-perkara baru dalam masalah akidah. Ya, dia bikin akidah baru dalam Islam, tidak boleh. Zaiman anna hadzal amra yajibu i'tiqadahu. Karena dia mengira bahwasanya ini wajib diyakini, misalkan. Dia membuat suatu keyakinan. Kita harus meyakini bahwasanya Allah begini-begini. Padahal para ulama nggak pernah ada yang mengatakan begitu. Nah, dia mengatakan begitu karena menurut dia itu adalah perkara yang wajib diyakini, misalkan. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena akidah itu dasarnya adalah tauqifiyah, harus berlandaskan kepada dalil. Fa inna Allah azza wa jalla akmala ad-dina wa anqata'a al-wahya wa khutimatin nubuwah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Kalau sempurna artinya tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wa anqata'a al-wahyu, sedangkan wahyu telah terputus, wa khutimatin nubuwah, dan kenabian juga telah tutup. Yaqulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ay bimana mardudun. Walidha hum la yata'assabuna li ta'ifatin muayyanah wa la li syakhsin muayyanin ya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi. Nah, itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak ta'assub, tidak fanatik kepada golongan tertentu, tidak juga pada personal tertentu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi, dan selain apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak fanatik kecuali ke Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, jadi tidak ada istilahnya kita fanatik kepada orang perorangan gitu ya. Meskipun dalam guru kita yang mulia misalkan, guru kita muliakan sesuai dengan kadarnya, tapi tidak boleh kita fanatik kepada apa yang diajarkan. Karena kefanatikan kita itu hanya boleh diberikan kepada baginda Nabi SAW saja. Baik. Bal yu'riduna qawla kulli ahadin 'alal kitabi was sunnah. Tetapi sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia selalu menghadapkan ucapan siapapun kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya dibenturkan ucapan soal tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Fama wafaqahu qubila. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diterima. Wa illa rudda. Kalau tidak maka akan ditolak. Kainan man kana. Siapapun yang mengucapkannya. Imam 4 mazhab mereka mengatakan dengan redaksi yang berbeda-beda, bahwasanya seandainya ucapanku ada yang menyelisihi ucapan Nabi SAW, irmi darbal haid, lemparlah dia ke dinding. Artinya jangan dianggap perkataanku. Ini Imam 4 mazhab mencontohkan kita untuk tidak ta'assub, tidak fanatik kepada golongan-golongan tertentu. Baik. Kemudian karakteristik akidah Islamiyah yang kedua adalah annaha ghaibiyah. Akidah itu kan perbuatan hati, maka dia adalah perkara yang gaib. Ai anna katsiran min mabahithiha tata'allaqu bi umurin ghaibiyah. Kebanyakan permasalahan dalam masalah akidah itu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. La majala lil aqli fi idrakiha.
tidak ada celah untuk akal di situ untuk memahaminya. Artinya inilah perbedaan antara akidah dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih kebanyakan dia berkaitan dengan perkara-perkara yang hissiyah, perkara-perkara yang zahir, yang kasat, yang kelihatan oleh pandangan kita, sholat, puasa, zakat, gitu. Tapi kalau akidah, berkaitan dengan keyakinan dengan hati. Wa ma benaha ala taslim wa tasdiqil mutlaq. Dan pondasi akidah itu adalah dibangun di atas at-taslim, kepasrahan, wa tasdiq al-mutlaq, dan pembenaran yang mutlak bima ja'a 'anillahi azza wa jalla, terhadap apa yang datang dari Allah azza wa jalla wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batinnya. Ini perlu dipahami bahwasanya akidah itu dibangun di atas penerimaan, di atas penerimaan. Artinya, ketika kita mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu ada, ini kan secara akal nggak bisa dibuktikan. Keberadaan surga dan neraka tidak bisa dibuktikan secara akal. Kalau tidak dengan iman, maka kita tidak akan bisa meyakininya. Maka orang yang tidak punya iman, dia tidak akan meyakini adanya surga dan neraka dan perkara-perkara yang gaib lain. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanya dengan iman saja. Jadi iman itu kan artinya pembenaran yang mutlak. Pembenaran yang mutlak atas sesuatu yang meskipun dia tidak kelihatan. Kalau kita katakan misalkan api itu panas, semua orang mengimaninya. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dengan logika, bisa dibuktikan dengan fisik, disentuh apinya, panas. Tapi kalau keberadaan Allah, keberadaan surga dan neraka, ini perkara-perkara yang gaib, yang butuh hidayah dari Allah untuk bisa mengimani hal-hal seperti itu. Baik, yang ketiga, annaha takamuliyah wa syumuliyah, bahwasanya akidah Islamiyah itu adalah akidah yang cakupannya luas. Ai annaha lam tatruk saghiratan wala kabiratan illa atas bi'idahiha. Artinya, akidah Islamiyah itu tidak meninggalkan sesuatu kecil ataupun besarnya kecuali pasti akan dijelaskan kepada kita. Min bidayati khalqil insan wa ila dukhulihi al-jannati aw an-nar dan billah. Dari permulaan manusia diciptakan sampai masuknya manusia ke surga atau neraka. Itu sudah dijelaskan dalam akidah. Artinya dari awal penciptaan manusia sampai akhir hayatnya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Faqad ahatat wa haymanat 'alal aqaid wal amal wal aqwal wa kullu umuril hayat. Jadi sudah mencakup segala hal akidah itu. Mencakup perbuatan hati, perbuatan badan, ucapan lisan, dan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seorang manusia. Kemudian yang keempat, annaha wasatiyah, bahwasanya akidah Islam itu memiliki sifat wasat, sifat berada di dalam pertengahan, moderat. Annaha wasatiyah, wasatiyah bermakna moderat. Ai annaha afdalu wa adalul aqaid, bahwasanya akidah Islamiyah adalah akidah yang paling mulia, paling adil. Wala khaira fi ma siwaha, dan tidak ada kebaikan pada selain akidah Islamiyah. Fala ifrata wala tafrita fiha, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga mengurangi dalam masalah akidah. Jadi akidah Islamiyah itu pasti tengah-tengah dia. Contohnya misalkan akidah kita terhadap Nabi Isa. Kalau orang Yahudi meyakini Nabi Isa itu adalah orang yang harus dibunuh, begitu, dimusuhi oleh mereka. Tapi mereka sangat memusuhi Nabi Isa, orang Yahudi. Kemudian orang Kristen, orang Nasrani itu sangat berlebihan dalam mencintai Nabi Isa sehingga mengangkatnya menjadi Tuhan. Begitu. Jadi orang Yahudi sangat membenci, orang Nasrani sangat mencintai. Kita berada di tengah-tengah, akidah Islamnya berada di tengah-tengah. Artinya kita tidak membenci beliau, tidak juga mencintai secara berlebihan, tapi kita menempatkan beliau pada posisi yang seharusnya, itu beliau adalah seorang hamba dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlus sunnah fi asma'illahi wa sifatihi wasatun baina ahli nafi wa ta'til wa ahli tashbih wa tamthil. Contohnya misalkan sifat wasatiyahnya akidah itu bisa kita lihat pada masalah asma wa sifat. Ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah antara ahli nafi wa ta'til, golongan yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan golongan-golongan yang mentashbih dan mentamtsil. Jadi
Ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kita tidak meniadakannya, tidak juga menyerupakannya. Jadi ada orang yang mengatakan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Ada yang mengatakan tangan Allah itu tidak ada. Ya, dua golongan ini adalah golongan yang sesat. Kita berada di tengah-tengah. Kita tidak menafikan, tidak menyerupakan, tapi kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah memiliki tangan, tapi tangan yang sesuai dengan kemuliaannya. Wa fi babil qadar, begitu juga dalam masalah qadar. Kalau tadi dalam masalah asma sifat, dalam masalah takdir juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia itu terpaksa, ya, tidak punya kehendak sendiri. Qadariyah mengatakan manusia punya kehendak bebas. Nah, wa fi nususil wa'di wal wa'id, begitu juga kaitan dengan janji dan ancaman, ya, janji dan ancaman. Fahum wasatun bainal wa'idiyah wal murji'ah. Ya, kita berada di antara dua golongan, wa'idiyah dan murji'ah. Golongan wa'idiyah ini mengatakan bahwasanya, ya, kalau murji'ah, ya, kalau murji'ah itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu, ya, tetap beriman, ya, artinya ya mau dia melakukan apapun selama imannya masih ada, maka dia tetap, ya, akan ada tetap dia dikatakan masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan wa'idiyah sebaliknya, kalau orang melakukan satu dosa besar langsung kafir dan tidak akan bisa dia bertobat, pasti akan kekal dalam neraka. Habibabil asma'i wal ahkam, begitu juga berkaitan dengan asma wal ahkam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara golongan wa'idiyah dan murji'ah juga. Al-asma wal ahkam maksudnya nama-nama dan hukum-hukum. Wa fil babi sahabah wa sallallahu bainar rawafid wan nawasib, yang berkaitan dengan hak sahabat juga kita tengah antara rawafid dan nawasib, nasibah, ya. Rawafid itu orang Syiah Rafidah yang mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat. Nawasib sebaliknya sikap gulu kepada sebagian besar sahabat. Maka kita berada di pertengahan. Nah, kemudian karakteristik dari akidah Islamiyah yang kelima adalah muwafaqatuha lil uqulis salimah wal fitaril mustaqimah. Kesesuaiannya dengan akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Artinya apa? Artinya akidah Islamiyah itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat manusia. Ai anna aqidata ahli sunnati la tukhaliful uqul as-sahih as-salimah minasyubuhat. Selama pikiran kita atau akal kita itu sehat, selamat dari syubhat, bersih dari syubhat, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan berselisih dengannya. Ya. Wa muwafaqatu aidan lil fitari al-mustaqimah as-salimah minasyahawat. Begitu juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan bertentangan dengan fitrah yang lurus. Apa itu fitrah yang lurus? Yaitu fitrah yang selamat dari syahwat. Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, tidak ada seorang pun yang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ya, artinya apa? Selama fitrah itu selamat, maka dia pasti akan meyakini kebenaran dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama tantijul bahimatu bahimata jam'a, hal tahussuna fiha min jada'a, ya. Kama tantijul bahima bahimata jam'a. Ya, sebagaimana binatang, ya. Ya, dia akan melahirkan binatang juga. Hewan yang melahirkan hewan juga, begitu. Ya, nggak mungkin, ya, hewan melahirkan pohon misalkan, ya nggak mungkin. Ya, artinya pasti sesuatu yang dilahirkan itu di atas kemurniannya. Manusia dilahirkan di atas kemurniannya, fitrahnya sebagai manusia. Hewan dilahirkan di atas fitrahnya sebagai hewan, begitu. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu rawi hadis, waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Wa yaqulu Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi, ya, wa inni khuliqtu ibadi hunafa'a kulluhum wa innahum atathum asy-syayatinu fajtalathum an dinihim wa hurrimat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum an yusyriku bi ma lam anzala wa amartuhum, ya, an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Nah, dalam hadis qudsi, ya,
Nabi SAW menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu seluruhnya dalam keadaan hanif, lurus. Wa innahum atathum syayatin, akan tetapi kemudian syaitan-syaitan datang. Fajtalathum an dinihim, kemudian memalingkan mereka dari agama-agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian syaitan-syaitan tadi mengharamkan kepada mereka apa-apa yang aku halalkan. Ya, dibolak-balik hukum Allah sama mereka. Wa amarathum an yusyriku bi, dan syaitan-syaitan tadi memerintahkan mereka untuk menyekutukan Allah malam unzil bihi sultana. Padahal aku tidak pernah menurunkannya seperti itu. Ya, kemudian poin yang keenam, karakteristik dari akidah Ahlussunnah adalah sabatu aqidatihim wastiqraruha. Akidah Ahlussunnah itu punya sifat sabat, punya sifat kokoh, pasti tidak akan berubah-ubah. Artinya tidak seperti bunglon, ya, mengikuti perkembangan zaman, tidak. Yang mengikuti perkembangan zaman itu masalah-masalah fikih. Karena masalah-masalah fikih itu punya sifat berubah-ubah dia, mengikuti perkembangan zaman. Maka ada istilahnya fikih nawazil, fikih waqi, dan sebagainya. Artinya fikih aktual yang sesuai dengan kondisi di zaman tersebut. Itu masalah fikih. Kalau masalah akidah itu tidak mengalami perubahan. Ya, bagaimana akidah Nabi dan para sahabat, begitulah seharusnya akidah kita sekarang. Ai anna sabidatun tilatal qurunil madiyah. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kokoh, ya, sepanjang al-qurun al-madiyah, ya, dari sejak abad-abad terdahulu wa ila an taquma sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ya tanaqaluhal ajyalu jilan ba'da jilin, yang dinukilkan oleh generasi-generasi dari generasi-generasi sebelumnya, generasi ke generasi selanjutnya. Mahfuzatun bihifdzillah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu terjaga, ya, dijaga oleh Allah. Wa mansuratun binasrillah, ditolong oleh Allah. La yatatarraqu ilaiha tabdilun wala tahrif. Tidak akan bisa tercampur akidah itu dengan tabdil, ya, perubahan. Bi khilafil firaqil ukhra, beda dengan firaq ukhra, golongan-golongan yang lain. Tatagayyaru aqidatuhum ma taghayyuril ayyam. Akidah mereka itu bisa berubah-ubah dalam hitungan hari. Wa tajaddadal muntasibina ilaiha, dan orang-orang yang menisbatkan diri kepada akidah pun berubah-ubah. Fahum mutadzibun, mereka itu adalah orang-orang yang terombang-ambing. Hairun, orang-orang yang bingung. La qarara lahum wala li aqidatihim, tidak ada ketetapan bagi mereka, tidak ada kepastian, juga tidak ada kepastian bagi akidah mereka. Ya, artinya selalu pasti mereka berada dalam kesesatan. Sebagaimana Ar-Razi mengatakan tentang ilmu kalam, ya, bahwasanya permulaan dari ilmu kalam, itu dan akhirannya adalah kepada kebingungan. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya, orang yang paling bodoh itu adalah orang-orang sufi. Ya, orang yang paling bodoh adalah orang-orang sufi. Artinya, ya, mereka siang hari punya akal, sore hari sudah nggak punya akal. Ya, itu kata Imam Syafi'i bil makna. Nah, artinya golongan apapun mereka itu tidak punya ketetapan dalam akidah mereka. Ya, berubah-ubah, relatif gitu. Nah, itulah Anda pernah baca sebuah postingan dari seorang ustadz, ya, menyebutkan di situ bahwasanya ciri dari dakwah Ahlussunnah itu adalah dia selalu kokoh pasti. Tapi kalau dakwahnya, ya, selain dakwah Ahlussunnah dari golongan-golongan yang lain, itu pasti dakwahnya, ya, selalu pakai kata-kata kiasan, ngalor ngidul, kemudian memiliki makna dualisme. Ya, kenapa? Karena cari selamat dari masalah multitafsir. Gitu. Jadi dia sengaja berada di tengah, main aman istilahnya, biar tidak kritisi gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki pondasi yang kokoh dalam masalah akidahnya, sehingga dia sendiri terombang-ambing dengan akidahnya. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, salamatuha minat tanaqud wal ittirab, bahwasanya akidah Ahlussunnah itu selamat dari yang namanya kontradiksi dan kegoncangan. Artinya tidak ada nama pertentangan. Ya, di kitab ini dikatakan A, di kitab ini dikatakan B, nggak ada itu. Kalau dalam masalah akidah Islamnya semuanya seragam, sama. Ya, kalaupun ada pertentangan itu pasti dalam masalah-masalah furu' saja. Qaman yata'ammal aqidatas salaf.
Barang siapa yang memperhatikan akidah para salafus saleh, yajidu annaha muhkamatun wa muttaradatun la tanaqudha fiha wa la gharabata fi dzalika li annaha ma'khudatun minasy-syara'. Ya, kalau kita pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan para salafus saleh, kita dapati bahwasanya akidah mereka itu adalah akidah yang kokoh, yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, dan hal itu tidak perlu heran kita. Kenapa? Ya, karena akidah mereka diambil dari syariat, yang mana syariat ini adalah takaffalallahu bihifdzihi wa salamatihi minal ittirabi wat tanaqud. Yang mana syariat ini Allah telah janji untuk menjaganya dan menyelamatkannya dari kegoncangan dan kontradiksi. Bikhilafil aqaid al-batilah ma'khudatun min masadiri ghairi mahfudhatin wala muhakkamah. Ya, beda dengan akidah-akidah yang sesat. Akidah-akidah yang sesat itu tidak diambil dari Al-Quran, tidak diambil dari Sunnah, tapi diambil dari sumber-sumber yang tidak dijaga dan tidak kokoh. Ya, Sufi misalkan, atau Al-Kalam. Itu kebanyakan mengambil dari ya ucapan-ucapan filsuf, ya, ucapan-ucapan ya orang-orang Yunani. Ya, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah, maka mereka akan dapati kontradiksi yang banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi nyatanya tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedelapan, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah adamul intima wa ta'assub li ayyi syakhsin kainan man kana siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adamul intima, tidak menyandarkan diri, wa ta'assub, dan tidak fanatik kepada seorang pun, siapapun dia, siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi maka ambil, ajarkan, amalkan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan dan jauhi. Dan di ayat yang lain Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah permasalahan itu, artinya jadikanlah Allah dan Rasulnya sebagai penengah dalam permasalahan itu. Yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, intihalu qaulin aw tariqatin lidhammi biha wal madha wal mu'alatu 'alaiha wal mu'adatu bil iman wal Qur'an aw imamun yuwala 'ala ittiba'ihi mutlaqan wa yu'ada 'ala adam ittiba'ihi mutlaqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa halu ahli bid'ah dhalin. Nah, kata beliau, ya, kita fanatik kepada ucapan atau kita memuji suatu golongan-golongan tertentu, bersikap loyal kepada mereka, membenci golongan-golongan yang lain tanpa dasar iman dan bukan berdasarkan Al-Quran, atau kita fanatik kepada seorang imam, ya, seorang pemimpin, ya, secara mutlak kita taat kepada dia, kita memusuhi orang-orang yang tidak mengikuti pemimpin tersebut, ya, dan itu adalah selain Nabi SAW. Itu adalah halu ahlul bid'ah dhalin. Kata Ibnu Taimiyah, itulah kondisi dari ahlul bid'ah yang sesat. Nah, artinya Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak akan fanatik kepada siapapun selain Nabi SAW. Tidak kepada Syekh Fulan bin Fulan, tidak kepada Dr. Fulan bin Fulan, tidak kepada Ustadz Fulan bin Fulan, siapapun dia, mau dia keturunan Nabi dari kalangan habaib misalkan, ataupun dari kalangan rakyat biasa, mau dia dari golongan orang Arab ataupun dari orang-orang Indonesia, ya tetap tidak boleh kita fanatik kepada siapapun. Yang kita boleh fanatikan itu hanyalah Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ciri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak memiliki sifat fanatik di dalamnya. Baik. Nah, itu dia 8 karakteristik dari karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke masalah rabi'ah, makna ilmu akidah wa maudu'uhu. Ya, kita masuk ke pembahasan apa makna dari ilmu akidah, apa itu ilmu akidah, apa tema yang dipelajari dalam ilmu akidah. Kalau di pembahasan yang pertama kemarin itu kita membahas pengertian akidah. Ya, kalau di pembahasan yang keempat ini pengertian dari ilmu akidah. Berarti ini sudah hampir masuk kita ke ilmu akidah itu sendiri. Baik, Allah Ta'ala wa a'lam.